Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik, hari ini kita memasuki bab 2 yang membahas mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, sebelum ke materi, mari kita membuka relung hati. Dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik dan saran, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, anggun, dan berwibawa dengan busana yang menutup aurat. Akan tetapi, pemakaiannya juga akan terhindar dari fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan dari orang yang akan berbuat jahat secara seksual. Bukankah timbulnya kejahatan-kejahatan seksual seperti kejahatan pemerkosaan, perzinahan, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan di tempat-tempat umum atau keramaian memicunya karena tergoda dengan cara berbusana kaum perempuan yang sangat seksi? Mengerikan ya. Nah, sebagai makhluk sosial, kita pasti tidak hidup sendiri, bukan? Kita pasti terlibat dengan orang lain. Nah, sebagai renungan bersama, mari diskusikan pernyataan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Wah, begini katanya, lebih baik tidak berjilbab, tetapi sopan pada sesama, menjaga perkataan dusta dan gibah, serta lainnya, daripada berjilbab, tetapi tidak berakhlak baik pada sesama. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Oke adik-adik, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan cara berpakaian perempuan. Nah, kalian masuk yang mana ya? Nah, ini juga style berhijab, tapi apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana dengan perempuan yang cantik ini? Apa sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, kita sudah melihat beberapa cara berpakaian perempuan masa kini. Nah, di gambar ini ada pertanyaan. Sudah sampai tahap keberapa kamu dalam menutup aurat? Coba sampai mana? Timbul pertanyaan, apakah kamu termasuk siswa atau siswi yang sudah membiasakan diri berbusana secara Islam? Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan lebih baik tidak berhijab tetapi sopan daripada berhijab tetapi masih suka membicarakan aib atau kejelekan orang lain? Coba tulis pendapatnya ya. Maka kita perlu memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Adik-adik sekalian, perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia seorang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan keduanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Hadis sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mulai paham bukan kenapa kita diwajibkan untuk menutup aurat? Selanjutnya, ada hadis dari Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki hijab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Wah, ternyata saking pentingnya menggunakan jilbab, maka hendaknya kalau nggak punya jilbab, kita bisa meminjam atau dipinjamkan oleh saudara kita. Jadi, buat adik-adik semua, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan jilbab ya. Nah, setelah pembahasan materi, mari kita simpulkan. Yang pertama, menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Ketiga, kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Yang keempat, dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Yang kelima, hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang haid atau di pinggir. Nah, itu kesimpulannya adik-adik. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kita semua dan kita bisa istiqomah dalam menggunakan jilbab.
Oke, di mana ada materi, di situ pasti ada evaluasi. Nah, di sini Ibu kasih kalian tugas, kalian bisa kerjakan di rumah, nanti bisa dikumpulkan ya. Untuk tugasnya silakan dibaca. Dan sebagai penutup, tutuplah auratmu sebelum orang lain menutupkannya untukmu. Jadi, jangan lupa menutup aurat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya materi tentang bab 2 ini sudah selesai kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.